jenenge Pak Rebo, lahirnya dina Kemis. Itu judul lagu. Pak Rebo Pak Rebo, Pak Rebo lahirnya dina Kemis. Tiap Selasa nang pasar Rebo, tiap Minggu nyang pasar Senen. Ya apa tuh mon, tiap Minggu kok nyang pasar Senen ya. Itu judul lagu kan. Bertemu kembali dengan saya Markus Firmanto Aji dalam acara Bina Rohani GKI Klasis Solo. Mari sebelum kita membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Nya, saya ajak Bapak Ibu untuk satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan boleh berikan kami kesehatan, kekuatan, kebugaran, dan dengan itu memungkinkan kami menjalani kehidupan kami dengan segala aktivitas usaha pekerjaan yang ada. Bila mana sebentar kami akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu, mampukanlah kami untuk mendengar dan terlebih daripada itu memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Akan saya bacakan surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang di Roma. Roma pasalnya yang ke-7 ayat 7 sampai 20. Roma pasal 7 ayat 7 sampai 20. Perikop arti hukum Taurat serta perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, terlebih yang memberlakukannya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anggota jemaat dan simpatisan GKI Klesis Solo, dalam budaya Jawa, nama bukan sembarang nama. Nama juga adalah termaktub doa, dan namanya doa juga mesti yang baik-baik. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, nama juga diyakini mempengaruhi sifat seseorang. Maka ada istilah kabotan jeneng. Misalnya nama saya Aji. Aji kan namanya berharga, tetapi tindakan saya tidak menampakkan sesuatu yang baik. Nah, orang mengatakan saya kabotan jeneng, diberi nama Aji supaya bisa melakukan sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang berharga bagi keluarga, tetapi saya malah mendukakan keluarga. Apa yang perlu dilakukan? Saya harus ganti jeneng. Nah, dibancai bubur abang putih kalau orang Jawa bilang, dan diganti nama, bukan Aji lagi. Nah, jenenge Pak Rebo lahirnya dino Kemis. Nah, itu kan ndak nyambung. Itu judul lagu kan. Pak Rebo Pak Rebo lahirnya dino Kemis. Tiap minggu nyang pasar Senen. Ya apa tuh mon, tiap minggu kok nyang pasar Senen ya. Tiap Selasa nang pasar Rebo. Nah, ndak nyambung. Nah, dalam budaya Jawa juga ada istilah jeneng tuwa. Apa itu jeneng tuwa? Jeneng tuwa adalah nama yang disematkan kepada laki-laki lajang yang menikah. Simpelnya jeneng tuwa contohnya seperti ini. Nama saya di kampung misalnya Tukijan. Orang memanggil saya Tukijan. Lalu saya menikah dan orang tidak memanggil saya Tukijan lagi, tetapi dengan nama baru yang disematkan, misalnya Kromo atau Sastro. Dan setelah menikah, nama saya akan dipanggil Pak Kromo atau Pak Sastro. Apa maksud diberi nama jeneng tuwa? Nama itu menuntut sikap yang lebih baik. Setelah pernikahan, saya memutuskan menikah, maka saya tidak bisa seenaknya, layaknya masih lajang seperti dulu. Ada tanggung jawab yang mesti saya sikapi dengan baik, yaitu pernikahan yang sudah saya putuskan. Saya tidak bisa celelean. Nah, inilah maksud jeneng tuwa. Kenapa? Pengenalan yang lebih mendalam. Itulah yang termaktub dalam jeneng tuwa. Pengenalan yang lebih mendalam kemudian berimbas pada sikap perilaku yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ini pula lah pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma. Sebagaimana bacaan kita tadi, Roma pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 20. Pengenalan mendalam, yaitu pengenalan akan Kristus, mestinya juga berimbas pada sikap hidup yang lebih baik, mewujud pada pikiran, tutur kata, dan sikap hati serta perilaku yang makin serupa dengan Kristus. Dan untuk itu membutuhkan perjuangan yang amat sangat. Tidak bisa minta permakluman, maaf, saya kilaf, tatkala berbuat salah ada dosa, saya masih lemah iman, saya baru saja menjadi Kristen. Antara baru dan lama menjadi Kristen tidak bisa menjadi jaminan bahwa kalau yang sudah lama akan bersikap lebih baik, kalau baru saja maka sikapnya tidak lebih baik dibandingkan yang lebih lama. Bukan itu, tetapi ketika saya, Bapak Ibu saudara-saudara, sudah memutuskan untuk mau mengenal Kristus lebih mendalam, menjadi Kristen simpelnya, maka menuntut perubahan, dan perubahan itu mewujud pada juga pola pikir yang lebih baik. Apa yang kita pikirkan adalah rancangan kebaikan, baik rancangan kebaikan pada diri kita sendiri, terlebih rancangan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan dan juga sesama. Tutur kata saya
benar-benar mendatangkan kebaikan buat orang lain, bukan malah duka cita. Banyak orang terluka karena tutur kata yang keluar atau kita keluarkan. Perilaku kita benar-benar menyenangkan sehingga kehadiran kita dinanti-nantikan karena memang orang merasakan dampak kehadiran kita yang lebih baik. Lah, berarti disitulah kita benar-benar mengalami pengenalan akan Kristus yang mendalam, berimbas pada sikap yang lebih baik. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga saya? Sudahkah nama yang kita sandang, Kristen, berimbas juga pada pola pikir yang lebih baik, tutur kata yang lebih baik, sikap hati yang lebih baik, yang pasrah berserah kepada Allah, dan juga perilaku yang lebih baik? Atau jangan-jangan sama saja dulu sebelum jadi orang Kristen, sesudah jadi orang Kristen, menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, ya orang mengatakan podo wae, ora enek bedane. Kalau demikian, kita belum mengalami pengenalan akan Kristus yang mendalam. Karena pengenalan yang mendalam menuntut juga perubahan sikap kita. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga saya. Padanya kehidupan kita makin hari makin serupa dengan Kristus, dan itu mewujud pada pola pikir, tutur kata, sikap hati, dan juga perilaku yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, untuk memanjatkan doa-doa kami. Kami mau berdoa bagi kehidupan keseharian jemaatmu GKI di lingkup Kelasi Solo, baik anggota jemaat maupun simpatisan. Berkatilah kami dalam penghidupan kami. Situasi yang masih terdampak karena wabah corona, perekonomian yang belum pulih benar, yang berdampak pada pendapatan kami. Janganlah itu juga membuat kami berkekurangan. Sampai sejauh ini kami merasakan berkat penyertaan Tuhan. Lebih dari 3 bulan dampak wabah corona boleh kami lalui, dan kami boleh dalam keadaan baik, sehat, kuat, bugar. Kami yakin dan percaya itu juga oleh karena pertolongan dan pemeliharaanmu sejauh ini. Nyatakanlah itu juga untuk waktu-waktu mendatang. Bagi jemaat-jemaat di lingkup Kelasi Solo maupun secara luas di lingkup GKI, Sinode GKI yang akan membuka kembali ibadah temu muka di gereja, berkatilah mereka tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga ibadah new normal juga bisa kami jalani tanpa menimbulkan dampak penyebaran baru lagi. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami panjatkan. Amin. Sampai bertemu kembali pada kesempatan acara Bina Iman mendatang. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.